lu tuh orang yang sangat transparan untuk detektif-detektif. Gue nih bintang gue tuh detektif web. Lo tau kan, bintang-bintang detektif tuh kan Scorpio, Virgo, Ah, Leo tuh kan ah. bintang-bintang detektif web. Kita tuh gak jago Hmm. ngendus. Ibarat jaing tuh Oh, kita herder. Gue tuh bisa iya ngendus. iya iya. Ini agenda sosial lu tuh lagi budaya semua nih. Ya Enggak kan? enggak enggak Baca enggak puisi, enggak. negeri elok, Sabang sampai Merauke. Ini siapa nih? Heeh. Makin banyak geng duet ternyata. Puji Tuhan. Iya, tapi banyak juga ternyata nih kalau di Singapura tuh yang kayak gitu-gitu nyebutnya kaum atas ya, kaum atas. Oh, kaum Ya. atas ya. Kalau kaum atas tuh nontonnya nggak di TikTok, Beb. Di platform tetangga. Iya, ucup. Hmm, hmm, hmm. Mereka nontonnya di situ. Jadi nggak pada bangun pagi-pagi, nontonnya tuh Iya, malam nanti gitu. iya. Suka-suka dia aja kalau dia punya waktu baru dia buka platform itu gitu kan. Nggak suka bukan bukan kalau punya waktu, emang tiap Oh, hari nonton di situ. oh diada-adain waktunya. Aduh, gila. Diada-adain waktunya, ya kan? Ya kan? Iya. Nah itu salah satu orang ngomong ke dia gitu. Karena dianya nggak nonton TikTok. Nggak nonton TikTok, nggak nonton ucup. Apa, Bo, tontonannya? Bursa saham, IHSG. Hah? Apa? Tanda-tanda alam yang ditonton. Di era digital gini lo nggak nonton TikTok. Please, Jen. Ada yang begitu, enggak beneran. Oh, Pengusaha, oh. ya. Lo lagi deket sama siapa? Sama, Enggak, sama kaum udah. atas. Oh, Itu sebabnya yes. aku sangat berhati-hati jatuh cinta, Kak. Aku anaknya Oh, gampang bablas. enak ya kalau yang lagi disuka tuh emang juga nonton TikTok ya. Maksudnya gimana tuh, Kak? Iya. Jadi enak kalau mau kode-kode gitu. Iya, iya. Avocado, ujungnya sudah agak sedikit terlalu matang. This is my breakfast. Let me say my grace first. Dan saya siap menemani teman-teman menyapa nama-nama yang sudah hadir sambil saya menikmati alpukat aku, kopi gula aren, Grace, kemudian Bluish, Ranti, Irma, Sansan, Misubur Solo, Arda, Siska, Ama Effendi, Hargeni, Pagi Cinta, Dalamong, Mary, musisi Hood, untuk kamu yang ada di Singapura, Wiwi, pagi Sofi, sehat sayang, Ana, Titi, Dwi, Tessa Shop, kamu pemilik toko ya. Hai, good morning, Imelda, Ami Utari, selamat pagi, sehat-sehat semua hari ini. Irma Novita, Her, Iwat Ramadan, sudah hadir Ayu, Ilidiana, salam dari Malang yang cerah, Afi, good morning. Hai, Mala, Dewi, Tantri, yes, nourishing student. Hi, good morning, Irma, Sin. Aduh, alpukat gue lagi enak-enaknya, Nenek. And Doc, piye kabar? Aduh, piye kabare? Pripun? Sore No throat good. ya? Hah? Bukan sore throat lagi. No good, no good. Peluk ya, peluk ya. Ya, not in a good condition, not in a good condition. Mayday, Mayday. Mayday, mayday, kacau, 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 Oh, kacau. crash landing on you, crash landing on you. Itu apa sih artinya crash landing on you? Film Korea ya? Oh iya iya iya, enggak tapi nggak crash landing, tapi sakit. No. Aduh, Aduh, aku harus ekstra vitamin nih. Kamu lagi flu, Mbak Wati juga lagi under the weather kemarin. Jadi, aku harus jaga-jaga. mm-mm, mm-mm.
Mm-mm. Gue kemarin tuh baru gue ngomong gini sama Mbak Wati atau sama siapa ya, gue bilang, aduh pegel deh gue pengen pijet deh mbak, karena nenek deh lu bawaannya pengen pijet mulu, abis ngapain sih gitu. Iya juga ya, tapi rasanya tuh pengen pijet gitu, kayak pengen di ngek ngek gitu. Terus, Belum kejadian, gue tuh selalu deh setiap kali pengen pijet, terus giliran gue nelfon ke tempat pijet langganan gue, terus dapat jamnya sore, gue udah keburu males. iya, bener. Flu tuh bisa sembuh dalam sehari nggak ya? Nah, coba. Apa saja yang bisa sembuh dalam sehari? Sariawan nggak bisa. Diare bisa, diare. Diare bisa. Diare bisa. Flu nggak bisa ya? Cantengan bisa. Cantengan bisa. Bisa, kalau dipijet, diurut. Susu Kok bed. cantengan? Cantengan kan yang begitu kan? Hah? Yang Cantengan kok gitu? spasm kan? Spasm. Spasm. Itu bukan cantengan dong. Cantengan tuh apa sih, Bo? Cantengan tuh yang kukunya masuk gitu, bukan sih? Oh, berarti bisa. Ah, Kalau bukan. apa sih? Cantengan itu kuku bengkak. Iya, kalau kukunya udah masuk, terus area yang masuknya dikeluarin, ya dia proses sembuhnya terjadi. Oh, tapi nggak bisa sehari sembuh. Berarti intinya nggak ada kan yang bisa sembuh sehari? Berarti nggak ada ya? Diare Ada, mungkin. apa? Kangen. Najis. Kangen juga kalau nggak ketemu gimana caranya bisa sembuh? Nah, makanya kalau kangen, terus tiba-tiba ketemu, sembuh dong. Oh, bisa. Boleh. In the mood kayaknya nih ya. Gue tuh sebenarnya ngantuk banget, Wet. Gue udah nggak bisa ketawa, Dev. Gue nih kalau boleh jujur ya, rasa ngantuk yang kayaknya tersamar dengan rasa physical tiredness itu udah berselimut jadi satu, jadi kayak telur dadar. Itu levelnya tuh udah di 8. Oh, Lo tau gak semalam tuh gue di jalanan 3 jam? tahu gue. Gue kan udah bilang sama lo nggak usah hari ini, besok pagi aja. Jadi semalam kan kita habis selesai syuting podcast Duet With di 25 Hours di SCBD. Episode terakhir Jakarta udah hujan, langit itu sudah gelap. So it was raining like cats and dogs. Sudah bisa ditebak kalau raining jam pulang kantor, apa yang akan terjadi pada situasi jalanan Jakarta? Betul, Glenda. Macet. Macet banget. Nah, Parah. tapi gue tuh harus kembali ke butiknya Plaza Indonesia Dior untuk mengembalikan baju yang kita pakai. Karena cuman bisa dikembalikan semalam. Pagi ini bajunya udah ada kebutuhan lain. Butik buka malam pagi ini tuh sudah harus hadir itu barang-barang. Jadi mau nggak mau, gue sama Mbak Wati menembus kemacetan. Terus Mbak Wati membesarkan hati gue gini, ini perginya aja kok macet, pulangnya sih kayaknya insya Allah udah terurai. Gitu ya Mbak. Gue tuh tadinya udah gini, apa kita duduk kali ya makan anget-anget gitu, nungguin jalanan terurai, apa makan sate gitu ya, sate Senayan gitu sama tahu telur, kan dia doyan tuh tahu telur sama tahu telur gitu. Di kepala gue tuh gitu. Tapi kayaknya kan dia juga flu ya, jadi sambil nyetir sambil pakai jaket gitu dia udah gini, boleh nggak sih nanti oh nggak usah parkir ya, gue udah langsung nangkap. Ya udah, gue turun ya, nggak usah parkir ya lu ya, biar kita langsung pulang. Iya ya, oh ya udah, oke. Ya udah, pulang lah. 3 jam. 3 jam berangkat apa 3 jam pulang? Apa gimana? Pergi 2 jam, pulang 1 jam seperempat ya. Oh, macet banget soalnya. Kemarin tuh juga gue macet, pulang ke rumah gue aja juga tuh macet banget. Terus kan gue tuh gue mau say hi sama sales associate yang ada di butik Dior.
mereka kan juga udah kelelahan ya. Gue duduk tuh jam jam berapa ya? 8.15, 8.30. Terus gue duduk udah kelelahan kan. Terus mereka nanya lah basa-basi. Terus gue bilang, rame nggak hari ini? Nggak mas. Jam ramenya tuh jam berapa sih kalau di butik gini? Ya kadang abis makan siang, kadang sore. Oh, gue bilang gitu. Hari ini di luar macet sekali loh, gue bilang gitu. Masa sih mas? Dia bilang gitu. Iya macet banget. Aduh kita sampai sampai nggak sempat nengok loh cuaca di luar. Macet banget gitu. Mau tutup jam berapa? Jam 10 gitu. Kesini berapa jam tadi mas dia? Hampir 2 jam. Aduh, pegel banget dong di jalan. Lumayan. Udah di sini aja dulu sampai mall tutup daripada di jalanan gitu. Nggak kapan syuting podcast? Lah tadi gue syuting podcast. Siapa tamunya? Terus biasa, lo tahu dong. Lenong ditanggap ngereok dong. Ya kan? Udahlah, mereka apa? Gue nimpalin. Apa nimpalin? Pada tawa-tawa dong. Dari 2, 3, 4. Rame dah tuh SA pada ngeriung ya. Udah gitu pada tawa-tawa sambil pada ngelipetin baju gitu. Udah ketawa-tawa gini. Udah ya, gue udah mau pulang. Ntar lah mas, katanya mau nungguin macet sampai jam 10. Duduk-duduk aja di sini sampai jam 10. Gue bilang gini, gila. Gue udah capek. Temenin kita lah mas. Ini live podcast nih. Gue bilang ini, gue mau pulang. Tawa-tawa. Jadi lo kemarin lo ini ditanggap tuh di butik Dior PI. Oh. Kita jajan yuk. Mas Dev mau apa? Jajan yuk. Nggak mau, gue mau pulang. Enggak, gue bilang, gue mau pulang. Gue gak mau jajan. Karena bocah gue ditawarin jajanan. Gue mau pulang. Lo kok udah ngantuk masih lucu aja sih? Gimana sih caranya? Gue juga bingung, Wet. Gue tuh dari tadi mikir kok dia masih bisa aja gitu ya. Ya Allah, masih lucu loh dia. Hebat banget sih. Bo, gue punya tetangga baru. Siapa? Keluarga Korea. Terus? Punya anjing. Terus? Normally gue tuh akan sebel loh sama anjing. Lo tau kan tipikal anjing kecil, kedengeran dari suaranya tuh anjing kecil kalau menyala kan rese ya. Iya, ganggu. Anjing kecil yang selalu berbunyi. Terus? Jadi kalau ada suara apapun dia bunyi. Misalnya suara orang, suara lift, suara apa, kita lewat aja tuh dia bunyi. Karena dia kan bisa mencium ya. Dia bunyi, Bo. Jadi terus? Constantly menyalak. Oh. Nah, gue lagi dilema nih. Apa tuh? Gue mau komplain, tapi gue kasihan sama anjingnya. Kenapa? Lo tahu kan, ada teman deket, ada kenalan kita, tinggal di rumah vertikal juga. Piara anjing. Anjingnya tuh 5 memang. Tapi rumahnya jauh lebih besar dari kita. Terus? Karena takut mengganggu tetangga, suara anjingnya tuh dikecilin, Wet, pita suaranya. Caranya? Bisa bawa dioperandi. Ya, itu mah kesian. Kesian ntar kan? Jadi anjingnya tuh kalau menyala, oh kesian. Ya itu mah kesian. And a lot of people do that yang tinggal di hunian vertikal loh. Ih kasian. Jadi gue mengurungkan diri kayaknya, gue udah gak mau komplain deh gitu. Also kan gue cerita sama lo kan, satu lagi tetangga gue piara burung. Karena gue tuh mikirnya gini gitu, Wet. Aduh kasihan juga ya, mungkin orang-orang ini butuh teman, makanya mereka punya hewan peliharaan. Kalau gue komplain karena keberisikan, nanti companionship mereka terganggu gitu. Jadi gue pikir, udahlah. Gue sekarang sebelum ngapa-ngapain ya, kalau dulu gue akan cepet banget, Wet, komplain. Tetangga berisik, tetangga jorok, gue tuh akan bilang, aduh tolong diinfo dong gitu. Kayak tetangga gue satu lagi ya di ujung, itu isinya cowok-cowok, Wet. Cowok fitness? Bukopin. Bukopin. Cowok-cowok selebor gitu, lo tau gak sih? Oh iya. Yang kalau lewat tuh hambrengnya tuh tuh bajunya dicuci nggak bersih nih gitu. Iya terus hambrengnya tuh hawa-hawa nggak seger gitu.
Terus? Terus tipikal stereotipikal laki-laki yang jorse gitu loh. Ah, Lo, ah. lo tahu dari mana jorse gitu? Karena semua barangnya itu berjejer di depan pintu. Oh, sembarangan. Heeh. Mulai dari 2 galon aqua. Sekarang udah 6. Terus? Sendalnya berjejer. Tadinya cuma di depan pintu. Sekarang berjejernya tuh udah panjang gitu kayak kereta. Oh, terus? Terus kalau buang sampah berceceran kemana-mana gitu. Aduh, gue Oh, gak kuat. Tadinya gue udah mau udah gitu. Mereka kalau pagi, kalau bangun pagi, terutama weekend gitu ya, suka banget karaoke, oh. Kerja di Karaoke, mana tuh mereka? gue nggak tahu. Karaoke pintunya dibuka slightly Heeh, ajar gitu, jadi pintunya cuma heeh, sedikit dibuka. Terus mereka heeh. nyanyi-nyanyi pakai lagu dan suaranya itu nggak merdu. Tadinya tuh gue mau Oh. gini, duh berisik, jorok nih orang-orang, udah gitu barang Heeh. berceceran. Duh, nggak benar banget deh nih gitu kayaknya. Duh ini kayak dirusuh nih, nggak cakep nih gue nih gitu sebagai Heeh. tetangga nih nggak happy nih gue nih nggak happy. Tiba-tiba lo pernah nggak mengalami bias ini, Wet? Apa? Bias gimana maksudnya? Yang gue alami adalah religion bias. Jadi, Tiba-tiba gue mau berangkat ke gereja pagi-pagi, mereka dari malam karaoke kayaknya sampai subuh. terus? Gue udah mau gini nih, kan udah biasa mereka melakukan itu. Gue udah gini, "Aduh, berisik sekali loh nih orang-orang." Terus gue sambil nunggu lift gitu, gue denger apa sih yang mereka nyanyiin? Lagi nyanyiin lagu gereja, Bo. Terus? Jadi mereka nyanyi-nyanyi gitu ya. Sebab Tuhan baik gitu, berlima gitu. Sebab Tuhan baik gitu. Terus ada satu yang nangis gitu. Terus gue gini, gue gak jadi komplain awet. Oh, itu Kayaknya namanya religion bias. bias gitu. Kayaknya tadinya kita sebel gitu. Tadinya kita mau antipati, tapi begitu tahu, oh seagama nih sama gue. Oh kayaknya dia lagi pujian penyembahan nih. Kayaknya lagi sedih kali ya. Aduh hidupnya lagi susah kali ya. Udahlah nggak usah ya. Itu tuh bias menurut gue ya. Itu Iya, namanya iya, iya, bias iya. ya. Jadi kayak Iya. ya udahlah nggak usah lah gitu. Oh, nggak Bias, jadi bias. tuh lo komplain akhirnya. Nggak jadi. Gue ngedengerin gitu. Gue mendekat gitu ke pintu mereka terus gue mendengar. Oh iya kayaknya emang lagi susah kali mereka ya. Lagi butuh hiburan gitu. Mereka nyanyi setiap pagi itu memang setiap kali lagu gereja selalu. Enggak. Biasanya lagu Iwan Fals. Oh, baru kemarin aja lagu gereja. Lagu Iwan Fals sama lagu clubbing biasanya. Oh, tapi kemarin itu terakhir lo denger mereka lagi nyanyi lagu gereja. Heeh. Oh, itu nangis apa ketawa? Beneran nangis apa enggak? Lu tahu kan kalau laki kan nggak mungkin nangis kayak gue ibu-ibu di gereja gitu. Heeh, Gitu kan. Mereka heeh, kan tuh yang heeh. dari fales terus tiba-tiba mendadak terisak-isak gitu loh. Jadi gue kesian kali ya udahlah. Oh, oke. Hidup You mereka know. lagi nggak baik-baik aja. Iya. Gitu. Jadi gue pikir ya udahlah, gue lebih memaklumi aja lah. Tapi kalau nggak tahu deh. Tapi kalau menurut gue ya, em, em, seharusnya sih mereka sadar ya kalau mereka tidak boleh melakukan itu. Ya. Iya nggak sih? Kayak maksud gue gini, gue nggak tahu di apartemen lo tuh ada aturan mengenai memelihara binatang apa enggak. Mungkin memang apartemen lo pet friendly. Sebenarnya lo coba terjemahkan sama lo. Sebenarnya cowok nggak boleh. Sekarang udah boleh. Kayaknya udah pembiaran waktu pandemi. Oh, iya. Karena sebenarnya kan tidak semua apartemen itu boleh memelihara binatang. Di tempat tuh boleh Karena nggak? di tempat gue tuh sebenarnya nggak boleh. Sebenarnya tempat gue tuh aturannya emang lumayan kencang sih sebenarnya. Sebenarnya kayak jemur pakaian nggak boleh di balkon, Nah, itu juga Iwet. ya. Naruh sendal nggak boleh di depan pintu di lorong, tuh nggak boleh sebenarnya. Bahkan naruh keset aja tuh nggak boleh loh di depan pintu, di depan. It- rasanya ya, itu di semua hunian vertikal tuh seperti itu loh.
Iya, sebenarnya. Rasanya. Sebenarnya Dan itu ada alasannya loh selain estetika. adalah Yang pertama tentunya adalah mereka ingin menjaga tampilan hunian bersama itu untuk tertib dan juga at a certain kebersihan kan. Kan lorong Iya. itu dibersihkan oleh petugas kebersihan kan. betul, Akan lebih repot loh pekerjaan mereka kalau mereka harus nyingkirin dulu barang-barang lo yang ada di lorong. betul, Ngerti kan? Itu betul. satu. Yang kedua, for emergency purposes. Iya, betul. Dalam arti, dalam keadaan darurat, ketika semua penghuni harus pergi ke tangga darurat, lorong yang cuman segitu, kalau penuh dengan barang-barang lo, Iya, iya, alurnya tidak lancar. betul. Sebenarnya begitu. Cuma ya balik lagi, itu yang gue kadang-kadang suka. Emang sometimes money can buy you class ya. Cannot ya. Jadi ya balik lagi, ya negara kita ya, Bo, emang masih berkembang. Uangnya udah nyampe, tapi budayanya belum. Demikian pun dengan tinggal di hunian vertikal. Itu dia, uangnya udah nyampe buat beli hunian vertikal. Yes. Tapi belum budaya untuk memahami bagaimana adab tinggal di hunian vertikal, belum nyampe. Ini juga salah satu contoh ya, emangnya lu nggak risih gitu ya? Kan di tempat gue juga nggak boleh tuh jemur di balkon. Tapi I know people do that. Karena gue suka lihat tetangga gue di atas gue tuh kalau ngejemur tuh lewat ke bawah. Jadi setengah balkon gue tuh biasanya spray-spraynya dia tuh gitu. Ya, Awalnya gue suka komplain. Terus yang terjadi adalah kalau udah kering dia pergi kerja, ketiup angin, ntar jatuh tuh ke tempat gue, Wek. Dia punya jeroan, dia punya usus, dia punya apa, branya, nana alemnya gitu. Masuk tuh ke gue. Ya gue pungutin, gue taruh di lobi gitu. Kemarin pas siang-siang gue mau pergi syuting juga ada tuh ibu-ibu turun gitu. Dia gini, aduh mbak maaf ya, dia mungutin dia punya daleman. Karena kayaknya jatuh di tetangganya. Nggak malu lu? nah itu dia. Tadi ada yang nanya, terus jemurnya di mana? Nah itu dia, tinggal di apartemen itu memang nggak semudah itu, teman-teman. Satu, lo harus punya mesin cuci. Dua, lo harus punya pengering. Kalau misalnya lo nggak punya itu, laundry. Ya, kalau ada yang bilang mahal dong kak, ya memang mahal. Karena nggak semua ada area jemur. Sebetulnya Iya, paling aman adalah di balkon betul, tapi lu pakai jemuran, Iya. nggak di pagar. betul, betul, gitu. Jadi sulit memang sebenarnya. Gue tuh Ya, yang paling karena gini loh. Iya betul ada petugas kebersihan, ada security, ada janitor, ada ini, ada itu. Nggak pengen apa membuat pekerjaan mereka tuh jauh lebih ringan aja dengan nggak kita sama. kepikir, Dave. Iya, dengan Nggak kita sama-sama kepikir. menjaga aja. Kayak buang sampah ya di tempat pembuangan sampah itu ya. Aduh, jorse loh. Jorok loh. Nggak usah lah pemahamannya nyampe di tong sampah yang dibedain warna itu loh. Hijau, kuning, merah. Wah, jauh. Nggak usah nyampe di situ, Bo. Nggak usah. Nggak usah. Masih Sampah jauh lu- itu mah. Iya, sampah lu dibungkus, nggak berceceran. Itu aja tuh udah puji Tuhan, Bagus banget. haleluya banget. Setuju. Sulit masih. By the way, gue kemarin mau cerita kan. Oh iya. Gue datang ke acara pembukaan pameran foto. Hmm. Judulnya Negeri Elok Ya. di Museum Nasional. Mas Dev, salam dari Pak Indra Leonardi. Oh, Pak Indra. Lo panggilnya Bapak ya? Gue panggilnya Mas loh. Gue panggilnya Bapak. Oh, lo panggilnya Bapak. Ada Mas Indra. Mas Indra pameran foto juga. Jadi ada Davi Linggar, ada Mas Indra, ada Arseto Diputro, ada banyak. Itu 80 foto yang menggambarkan keberagaman di Indonesia, mulai dari alamnya, pakaiannya, budayanya, semua.
Terus lucu deh, ternyata banyak geng duet. Di undangan tersebut. Iya, Huh, iya. Ada yang kerja di Kementerian Kebudayaan, namanya Dias apa kalau nggak salah. Parsada. Bukan, Oh, bukan. Dias. Kan nggak semua Dias pasti Persada. Oh iya. Ada Dias, terus ada Kania. Hai. Mereka semua salam buat Mas Dev katanya. Terima kasih. Iya, terus abis itu ada siapa lagi ya? Banyak kemarin. Oh, Makin banyak geng duet ternyata. puji Tuhan. Iya, tapi banyak juga ternyata nih kalau di Singapura tuh yang kayak gitu-gitu nyebutnya kaum atas ya, kaum atas. Oh, kaum Ya. atas ya. Kalau kaum atas tuh nontonnya nggak di TikTok, Beb. Di platform tetangga. Iya, ucup. Hmm, mm. Mereka nontonnya di situ. Jadi nggak pada bangun pagi-pagi, nontonnya tuh Iya. malam nanti. Gitu. Iya. Suka-suka dia aja kalau dia punya waktu baru dia buka platform itu gitu kan. Nggak suka-suka, bukan kalau punya waktu. Emang tiap hari nonton di situ. Oh, diada-adain waktunya. Aduh. Diada-adain waktunya, ya kan? Ya kan? Iya. Nah itu kemarin menurut gue, instalasinya dibikin sama Mas Aang, Andra Martin. Andra Martin. Lu akrab An- ya sama Andra Martin ya, panggilnya Mas Aang ya. Kan arsitek. Oh iya, lupa. Iya, arsitek Mas Aang. Mas Aang bikin instalasinya 1945 bambu runcing digantung. 1945. Oh, 1945. Iya, 1945 bambu runcing dijajar. Kalau mau nonton jangan bawa anak-anak ya. Karena bahaya. Bahaya. Jangan bawa anak-anak karena takut nanti kalau anak-anak senggol apa segala macam itu bambu runcing jatuh, bahaya. Terus siapa lagi ya? Aduh banyak. Hmm. Mm-mm. Dan Negeri Elok itu sekarang sudah dibuka untuk umum berarti ya. Iya, sampai dengan tanggal 31 Oktober dari Ya. 20 Agustus. Ya, untuk harga tiket masuknya teman-teman bisa research ya berapa sebenarnya. Iya. Sama ada satu lagi. Sebenarnya lagi ada pameran di Galeri Nasional. Oh, pamerannya judulnya Pameran Nyala. Nyala. Iya, itu kalau gue nggak tahu 100 tahunnya Pangeran Diponegoro kalau nggak salah. 100 tahun Pangeran Diponegoro. Oh, Iya. Pangeran Diponegoro usianya udah 100 tahun, Bo. Bukan Pangeran Diponegoronya, perjuangannya dia. Oh, Itu juga bagus. Ada lukisannya Basuki Abdullah segala di situ. oh. Masterpiece-nya Basuki Abdullah tuh di Raden Saleh bukan Basuki Abdullah. Raden Saleh bukan Basuki Abdullah. Oh, 100 tahun Perang Jawa. Iya, itu dia 100 tahun Perang Jawa. Itu menurut gue harus ditonton sih weekend. Hmm. Ya. Terus minggu depan Bunga Penutup Abad Happy Salma perform. Lo mau ikut nggak? Hari apa ya? Boleh pilih Jumat, Sabtu, Minggu. Oh iya, Jumat, Sabtu, Minggu. Oke. Jumat kali. Jadi kalau Jumat kan masih show yang awal tuh. Mau? Iya. Lu mau Jumat nontonnya? Boleh. Jumat tanggal 28 tuh. Iya. Good ya, oke. Oke, nanti kita berkabar ya. Boleh. Jadi setiap minggu lagi ada banyak kegiatan berbudaya. Kegiatan budaya gitu ya. Iya, kegiatan budaya ya. Feeding your soul, yes. Iya. Ini semua Ya tuh kan? pack di bulan ini karena ini adalah bulan kemerdekaan ya. Benar. Oh, Sabtu sama Minggu ada pertunjukan Sabang sampai Merauke. Lu mau nonton juga? Banyak ya, kayak aktif sekali ya Bapak ya ajakannya ya. Mendadak Ya. untuk orang yang sedang Lagi mengaku flu, baterai sosialnya lagi low gitu. Mendadak tuh banyak ya undangan ya. Iya, bingung Kak. Iya, gue tahu sih jeritan batin lo tuh kayak apa gitu. Lo ngerti kan? Kalau Ya. kayak gini tuh lo sebenarnya gini, pengen tidur aja. Iya. Tapi kayak
kayak ditanya terus gitu, datang nggak, bingung, dah aku malah lagi flu. Sebenarnya gue tuh maaf ya, kalau boleh pilih prioritas Sabang sampai Merauke sih dari tahun ke tahun gue paling penasaran. Lo mau nonton? Nanti kalau mau nonton, gue mintain tiketnya. Mau Sabtu apa Minggu? Oke. Itu di Ciputra Artpreneur ya? Sabang Merauke itu di Kemayoran kalau gue nggak salah. Lo ke rumah gue aja, nanti pakai mobil gue kalau mau ikut. Ya, jangan lupa malam ini Nicholas Saputra premier film. Oh, Sabang Merauke di Indonesia Arena, bukan di Kemayoran. Indonesia Arena di GBK, di Senayan. Itu better tuh. Better. Make sense ya, make sense. Make sense. Ya, bisa parkir di Hotel Mulia, lo nyebrang. Ya. Bisa. Ya, oke. Ntar kabarin. Okay. Mau yang mana nanti gue iniin tiketnya. Mungkin ternyata berubah jadi Budibio. Just to be realistic, mungkin dari sekian banyak gue pilih salah satu aja. Oke, siap. Aduh, ya Allah Gusti. Beli di mana sih energi gitu ya? Mau beli energi dong di mana ya? Di Alfamart ada nggak sih energi? Kemarin tuh gue sampai ya, abis yang upacara 17-an tuh kan badan gue lodo banget ya, capung gitu ya. Terus gue sampai tanya loh sama anak-anak geng menteri, geng mencar, Bo, Raffi Ahmad tuh pakai multivitamin apa sih? Dia kuat sekali loh, Dev. Kuat sekali loh dia. Gelok loh. Gue sampai gini, edan nih orang-orang tuh gimana ya? Itu ya tanggal 17 itu, mereka para pembesar itu tuh dari subuh loh, Bo, sampai tengah malam. Yang perempuan-perempuan kan pada sanggulan ya pagi ya. Iya kan? Abis itu siangnya ada acara rakyat di Monas. Ya, abis itu ada pameran kreatif di Agora. Erika Ricardo melukis pesawat. Wow. Iya. Erika Ricardo tuh kan pacarnya Owen kan? Iya, Owen ya bebersih sampah selama pesta rakyat itu sama geng lingkungan hidupnya dia. Ya. Terus abis itu malamnya kan ada karnaval itu yang lo kejebak macet. Itu sampai tengah malam, Dev. Paginya itu anak udah syuting. Gue cuman gini, dari mana energinya dia? Iya loh, kok bingung ya? Gila loh. Ayo, ya, ada yang kasih informasi. Raffi belum kepala 4. Beb, yang menteri-menteri kan sama dia kegiatannya. Kepala 5, Beb. Iya juga ya. Kepala 5 yang menteri-menteri. Begitu juga kegiatannya, Dev. Hebat ya? Ih, Edan sih. Gue cuman gini, dari mana ya energinya ya? Iya. Mereka tidurnya kalau di jalan katanya. Gitu. Power nap. Sama ya, duitnya cukup. Iya itu benar juga sih. Iya, oke. Infus vitamin tuh ngefek ya? Infus vitamin ngefek? Wah, aku takut. Gue udah lama sih sebenarnya nggak pernah infus vitamin ya, tapi pasti ada efeknya lah. Sama aja kayak suplementasi yang kita minum, cuman ini kan langsung ke darah, jadi harusnya sih ini. Tapi I can say this, waktu gue kemarin yang flu itu ingat nggak sih yang diduga COVID itu yang gue flu-nya tuh 7 hari, yang sebenarnya di hari ketiga flu-nya udah hilang, tapi badan gue lemes, ngilu, pegel. Itu kan gue sempat ke UGD. Terus dokternya bilang, ini flu pak gitu. Oh, tapi kok panjang banget ya dok? Sama saya rasanya tuh lelah. Sendi saya tuh kayak nggak bisa bergerak. Ada pom-pom dari Bianca. Itu gue diinfus Neurobion apa B kompleks ya. Itu abis itu sih langsung boom gitu. Langsung berasa fit dan seger wet. So based on that experience, I would have to say ngefek. Excuse me. Oke. Berarti kalau gitu gue pagi ini infus dulu kali ya? Iya. Oke. Di UGD bisa, di IGD?
Bisa, lu bilang tetap harus ketemu dokter ya. Tapi dokter ini ada Iya. gitu, dokter saya rasa lemes banget, saya mau infus Neurobion ya. Oke, Neurobion ya. oke, oke. Kalau gitu Terus berarti gue kok. habis ini ke dokter dulu. Oke. Soalnya adik gue cerita gitu, ibu-ibu basket gitu tuh kayak suka pada cerita kalau udah mulai ngilu-ngilu, pegel-pegel, tapi mereka suka pada aktivitasnya padat gitu ya, ibu-ibu basket. Mereka suka itu, udah deh gitu infus Neurobion aja gitu, home care. Ibu-ibu basket tuh kalau dibayangin lucu ya. Iya kan ada soccer mom, ada basketball mom. Oh, Oh, ibu-ibu basket tuh maksudnya nganterin anaknya. Gue pikir ibu-ibu main basket. ibu-ibu nganterin anak, ibu-ibu Oh, nganterin iya, iya, anak. iya. Salah, salah, salah. Iya, 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 iya. Terus ada lagi. Hmm. Ya, nih rangkaian kegiatan agenda nih ya. Rangkaian kegiatan agenda nih. Ada Sunday, ada Sunday out brunch Oh, di 25 Hours Hotel. gue tuh semalam sebenarnya udah mau gini, Wet, lu selesai syuting, udah capek ya gitu. Tapi kan gue lagi live di TikTok, lu udah pulang duluan. Tadinya gue gini, apa kita duduk-duduk di Kopa kali ya, melewatkan waktu. Tapi gue urungkan niat gue, knowing bahwa gue harus ke PI, lu harus pulang. So, Terus, ya wes, mungkin kita bisa Sunday brunch. Tapi Sunday brunch di Kopa itu, nah kemarin waktu gue syuting, gue udah nyicip tuh menu makanannya American Latin. Makanannya American Latin. nah, yang out brunch ini campur sama Indonesian juga. Soalnya kan masih dalam rangka bulan kemerdekaan. I see. Tapi ya, kan namanya aja 25 hours di Out Hotel. Jadi Sunday brunch-nya dia juga nggak tiap minggu, yang. Tanggal ganjil. Waktu gua tanya, kenapa tanggal ganjil? Kan namanya juga Out Hotel. Iya, bener. Berarti, coba lo cek deh. Soalnya itu ada diskonnya. 499.000 plus, orang kedua diskon 50%. Gue lupa ya, tanggal ganjil paling dekat tuh berarti tanggal berapa ya, Nek? 23, Nah ya itu dah, bisa. ya kan? Cobain guys, enak banget brunchnya. Minggu depan tanggal genap berarti two weeks from now. Iya, iya, iya benar, gitu. Carla kan dokter ya? Karena dokter. Lah, kan kemarin yang sebelah lo. Oh iya, ini Carla yang itu apa bukan? Iya, kayaknya. Iya, Carla. Kalau gua flu suntik vitamin multivitamin gimana, Carla? Menurut lo gimana? Oh ini Carla bener. Dia bilang gini, padahal dia bilang gini, Kak Iwet, kita ketemu lagi ya, tapi jangan di rumah sakit please. Sekarang gue nanya sama dia, Carla, gue flu nih, mau suntik, ketemu sama dia di rumah sakit. Enak om katanya, lu infus deh. Apa gue hari ini ke Carla aja ya, minta infus di tempat dia? Gak perlu bikin repot anak orang, Bo. Lu UGD mana aja yang selewatan kayak gue. Itu sebabnya Jakarta tuh udah dibikin gampang. Ya rumah sakit di mana-mana. Yang paling deket aja, nggak usah rempong. Tuh, gue ketawanya udah gitu, Bo. Nggak bisa ketawa kenceng, sakit. Tapi coba ya kita spill ya. Intisari obrolan gitu ya. Buat teaser. Kemarin syuting kemarin. Iya. Syuting. Apa yang paling lu ingat? Jadi kan kemarin kita punya 4 episode dengan 4 batch bintang tamu yang berbeda. Oke. Apa yang paling lu ingat dari masing-masing bintang tamu? Satu, tamu kita Mira Lesmana dan Riri Riza. Apa yang paling melekat di hati dari obrolan Riri Riza dan Mira Lesmana? Kalau gue sebenarnya nggak satu-satu, tapi bisa di breakdown satu-satu sih. Dan gue nggak tahu ya, menurut gue tuh setiap kali kita syuting duet with tuh kan selalu satu hari 4 episode, 3 episode gitu ya. Selalu tuh kayak ada tema besar yang tidak sengaja terjadi. Iya lucu ya? Ya, dan semua tuh menurut gue kemarin nyambung. Ada benang merahnya. Benang merahnya adalah kemarin itu pemahaman. Oh aduh. Ya, pemahaman tuh gimana? Misal kita breakdown ke Mira Lesmana dan Riri Riza. Mbak Mira, Mas Riri bersahabat lebih dari 30 tahun, membangun bisnis bersama, menghasilkan film-film yang gegap gempita.
Yang gue ambil dari mereka adalah pemahaman diri sama pemahaman satu sama lain. Dan menurut gue itu keren. Bagaimana mereka tahu untuk oke, kita ngerem dulu yuk, kita gas lagi yuk, atau bahkan cuman kita bikin sesuatu yang hanya untuk memuaskan hati kita aja yuk. Jadi gue gini, wow, ini hubungan dewasa sih. Itu Riri sama Mirles. Nanti gantiannya kalau udah selesai ya, berarti nanti abis itu lo gitu ya. Boleh. Oke. Kalau Krisdayanti, gue belajar atau satu-satu soal... aja deh biar iya, boleh. Biar KitKat. Iya, biar KitKat ya KitKat. Kalau lo apa? Kalau lo apa? Riri Riza sama Mira Lesmana. Gue setuju sama lo bahwa dari Mas Riri dan Mbak Mira tuh kita belajar persahabatan yang dewasa tuh kita bisa berkaca dari mereka. Dan yang paling membekas di gue itu adalah keputusan, kan mereka bilang itu pilihan sih. Lo mau terburu-buru melahirkan karya atau lo mau pelan-pelan dan tapi melahirkan karya ya mungkin duit lo nggak akan banyak. Karena lo yang lain setahun bisa 2 film, kita 2 tahun 1 film. Ya pasti banyakan duitnya yang setahun 2 film lah gitu. Itu pilihan lo, mau selalu melahirkan karya besar dengan untung besar, atau lo bisa bilang, capek ya Nek, kita sekarang berkarya tapi kecil-kecil aja, gak apa-apa duitnya kecil, yang penting batin kita terpenuhi, capeknya gak terlalu capek. Ya kan seniman kan perlu, kita kan kadang juga perlu nourish our soul gitu, kayak gitu-gitu. Jadi gue bilang, oh iya, hidup itu emang harus push and pull ya gitu, pilihan aja gitu. Ada yang memilih untuk menjadi super sibuk, super mega bintang. Ada yang memilih untuk menjadi super mega sale dan juga Superman di rumah masing-masing mungkin. You know? Setuju. Emang, oh iya, sama kedewasaan dalam bersahabat sih gue ngelihat mereka. Kalau teman-teman nanti nonton ya duet sama Mbak Riri sama Mas Mira. Kalau mereka tuh saling... Kebalik. Mira lu bilang tadi Mbak Riri sama Mas Mira. Masa sih Nek? Iya. Karena gue gini, gue tuh sambil mikir gini, ada yang ketinggalan loh, kita lupa nanya. Apa tuh? Kan kemarin kita pas janjian briefing gini, kita mau nanya ya kenapa Miles itu kan berarti Mira Lesmana gitu. Kirain itu adalah singkatan dari nama Mira sama Riri. Ririnya singkatannya di mana ya gitu. Kita lupa nanya ya. Mira Les Riri. Lo perhatikan nggak? Mereka tuh they finish each other sentences gitu. Iya. I find it super cute loh. Iya, Terus kalau Mbak Mira lagi ngomong, Mas Riri yang ngeliat nunggu kalau lo udah selesai gue isi gitu. Gue demen loh momen-momen bahasa tubuh social cues gitu tuh gue gini. Oh, gitu. Iya, lucu. Bagus. Cute gitu. Krisdayanti. Kalau gue Krisdayanti itu juga menurut gue syarat dengan pemahaman diri kemarin. Dan kadang-kadang lu perhatiin nggak di duet with itu ada beberapa tamu kita yang kemudian jadi tahu juga pemahaman dirinya setelah ngobrol sama kita. Ya. Tiba-tiba, oh iya ya, itu ya sebabnya ya gitu. Itu juga menarik kemarin karena sedikit banyak gue jadi paham kenapa Krisdayanti begitu go-getter banget. Dia tuh kan go-getter sekali kan. Terus kemudian gimana dia sangat bersemangat sekali menghadapi hidup. Ternyata gitu ya. Iya kan? Iya nggak? Ya. Terus gimana dia itu sangat menjaga dirinya tuh gue tahu sekali sekarang kenapa. Oh, that's explained dari obrolan itu. Iya. Ternyata. Berarti kan sebenarnya benar apa kata buku si Arthur Brooks itu ya. Biasanya our personal drive itu tuh dari apa yang terjadi di masa kecil kita tuh yang akan menjadi fuelnya. Betul. Now you know kenapa Krisdayanti selalu memberikan 100% melalui obrolan di duet with. Walaupun sebetulnya, dan gue tuh suka jenis tamu yang seperti ini loh Iwet. Maksudnya gini, kayak of course this
well, yesterday was not our first time talking, interviewing Chris Dayanti. Mungkin udah ke berapa ya? Gue kayaknya lebih banyak interview Chris Dayanti daripada interview Nadia Hutagalung. Tapi selalu ada cerita baru yang dibagi dan kayak ngupas bawang selalu ada layer baru yang gue temukan gitu. So Iya. it's always interesting. The discovery itu selalu menarik. Ya, betul, betul. Itu tadi Chris Dayanti. Lalu yang berikutnya adalah siapa ya, Nek? Oh, Delawalatas. Oh my God, pecah sih itu. Ya, Delawalatas tuh menurut gue kayak wow, ya, amazing. ya. Delawalatas itu kemarin menurut aku ibarat film. Ya, ibarat film gitu. Maksudnya gini, of course, satu-satu, Asya, Regila Walata, Mario, mungkin pernah jadi tamu di podcast-podcast sebelumnya. Tapi penampilan obrolan kita kemarin di Duet With, kalau boleh kita menyombongkan diri terhadap isi konten kita adalah, those are exactly the beginning and the end of their stories. Ketemunya di situ. Ibarat kata tuh kayak prequel sama sequel. Oh, itu toh kita. Iya, paham kan jadinya? Iya. Terus semua cerita mereka itu membuat gue juga jadi bisa membuat kita berkaca untuk memahami diri kita sendiri dan orang lain gitu. Terus abis itu Abu Marlo. Ya, sampai akhirnya kemarin pas pulang kan selesai pulang, Oka, gue kan masih suka panggilnya Oka yang ngikutin emaknya ya. Asya duduk gitu gini. Sekarang gue ngerti, Nek, kenapa lu membuka obrolan tadi dengan pertanyaan-pertanyaan itu. Tadinya tuh gue gini, duh berasa anak kecil deh ditanyanya begini deh. Kita kan udah umurnya hampir 50 gitu. Oh, Itu siapa Asya ngomong? anak kecil deh, dia bilang gitu juga ini. Karena gue harus membangun emosi kalian untuk nyampe di buntut. Iya, makanya begitu nyampe di tengah ke belakang gue gini. Oh, pinter dia bilang gitu. Sekarang gue ngerti. Gue gini. Terus Oh iya, dia ngomong gitu. Biasa aja mukanya. Seneng ya ngobrol sama Asya itu ya. Ya, karena kelihatan orangnya deep thinker ya. Iya. Semua tuh dipikirin, semua dianalisa sama dia. Gitu. Terus abis itu Abu Marlo. Nah. Gue bilang sama Iwet ya, selesai syuting sama Abu Marlo. Syuting sama Abu Marlo tuh sama kayak syuting yang lain ya. 3:45 menit. Itu ya gue bilang ini, untung Tuhan baik dan Booker produser kita pinter. Abu Marlo tuh ditaruh di terakhir. Kalau Abu Marlo ditaruh di tengah-tengah, itu kita bisa muntah di tengah-tengah loh. Kita nggak sanggup, kita nggak akan gitu. Itu bener-bener kayak mungkin itu sebabnya habis itu energi gue habis ya, Bo. Di dia tuh blar sampai itu gue udah kayak ubur-ubur, kagak ada tulangnya. Ada yang bilang gini, pertama kali akhirnya mengikuti konten-kontennya Abu Marlo karena suka nontonin Duet With. Nontonin deh. Insightful banget. Iya, yang Abu Marlo tuh menurut gue jawaban dari semua pertanyaan manusia di muka bumi ini. Dan menurut gue juga episode lu juga ngomong kemarin, episodenya Abu Marlo itu adalah episode yang lo nontonnya harus berulang-ulang sampai lo paham. Ya. Karena kita aja yang bawain itu kan, kalau interview itu sebenarnya jagain flow kan, jagain flow, jagain grafik, jagain dan lo kan harus paham ya, kalau lo interview orang tuh lo harus paham supaya lo bisa menimpali, membuat kesimpulan pendek, lo lempar lagi gitu kan, supaya KitKat-nya terjadi. Benar, kan? KitKat. Ya, supaya kan? flow. Ya, supaya KitKat terjadi, ada flow tuh harus begitu. Itu kemarin gue sampai gini, ini berat banget. Lo memahami satu kalimatnya dia ke kalimat lain tuh gue kayak konsentrasi nyet, jangan lewat, jangan lepas. Ya. Plus menjaga supaya obrolan berat itu bisa tetap ringan. Lelah, Beb.
Habis energi gue. Nggak kuat, Beb. Nggak kuat. Ya, kalau sampai rambut gue kemarin kepangan sama lo, gue buka langsung di situ sih. Nggak kuat, Beb. Nggak kuat. Udah. Capung. Gelo. Gelo. Gini ya, gue punya sedikit pesan gini. Itu berangkat dari pengalaman gue. Kalau nanti episode Abu Marlo sudah tayang, kalau lu menyimak duet tweet sama Abu Marlo, di menit-menit pertama lu rasa gini, ini ngomong apa sih? Aduh, ini terlalu berat. Jangan putus asa. Jangan dicepet-cepetin, jangan berhenti. Jangan. I learned from my experience, kalau nonton konten yang lo nggak ngerti, tonton aja terus, ikutin aja sampai selesai. Abis itu tonton ulang. Dulu tuh itu cara gue ketika gue membaca buku, Iwet. Nggak semua buku yang pertama kali gue buka, gue baca first few pages gue ngerti. Ada beberapa tuh yang gini, apa sih ini maksudnya? Gimana tadi? Dulu tuh gue akan balik lagi dulu ke page awal, atau gue udah nyerah gitu. Aduh, terlalu repot. Udah nggak gue baca. Sekarang gue nggak. The trick is, lu ikutin aja. 2-3 halaman gue nggak ngerti, gue lanjutin ke belakang. Tengah-tengah gue nggak ngerti, tadi di depan apa ya, gue nggak akan balik tuh. Nggak, gue akan lanjutin sampai tuntas selesai. Baru gue, oh begini nggak sih ceritanya. Oke, coba ya gue ulang lagi baca dari awal. Begitupun gue ketika gue menikmati konten podcast yang berat gitu. Gue nggak akan pause, gue nggak akan rewind. Gue ikutin aja terus sampai selesai. Baru nanti, gitu nggak ya? Ulang deh gitu. A different side. Setuju. Iya, mesti pelan-pelan, mesti bener-bener. Dan lu setuju nggak kemarin kita sempat hanyut tuh di 15 menit pertama? Iya. Iya kan? Itu gue cuman gini, anjrit ke bawah nih, kita ke bawah. Oke, crack something. Iya, ke bawah kemana gitu ya, kata yang nonton. Ya, nanti. And also ya, itu kan kemarin lu udah pulang duluan ya. Kan gue sempat duduk ngemil sama kru yang terlibat kan. Kerabat kerja yang bertugas. Iya, benar. Kerabat kerja yang bertugas. Itu masing-masing ya. Ada komentar loh. Itu kena banget sih Mbak di aku, Mbak. Kena banget sih Mbak di aku. Iya. Bagus. Ada banyak ternyata yang belum tahu nontonnya duet di mana. Itu ada di akun Ucup duet DVET_Dave Iwet. Sekali lagi ada di Ucup dengan akun yang sama seperti TikTok, duet DVET_Dave Iwet. Silahkan di subscribe ya guys. Ada komentar positif gini, tapi ketutup tuh oleh TikTok. Just wanna say, Iwet so much better now. I could not sniff his bitterness anymore. Masa? Hipnoterapi deh, Bo. Grounding deh, Nek. Tapi itu bercandaan kayak gitu bukan bercandaan bitter ya guys. No, itu bukan mocking. Itu beneran. Ya. Kita tuh bener-bener sampai gini. Gue jujur kan termasuk orang yang agak-agak kayak apaan sih grounding, apaan sih hipnoterapi, lebay deh semua. Sekarang aku pengikutnya, Kak. Aku salah satu antek-antek, Kak. Itu juga Iwet ya. Tadi kan ini cara gitu ya, cara hipnoterapi, meditasi. Waktu gue bilang gini, ikutin aja sampai selesai, baru nanti lu baca ulang atau tonton ulang. Itu juga sebetulnya menikmati tanpa resistensi. Itu juga adalah perkenalan gue terhadap meditasi, Wet. Iya. Gue si self-control freak ini ya. Iya. Ketika pertama kali meditasi, guided meditation gitu ya, dibimbing gitu, tutup mata, dengar musik gitu, gue akan gini, ini sebelah gue kayaknya ngeliatin gue deh. Oh enggak gitu, kaki gue agak kesemutan deh, kayak penuh kontrol gitu. Ini musiknya terlalu kencang nih, terlalu kencang. Ini gurunya ngomongnya nggak pakai napasnya tuh di mic bunyi nih, sebel deh.
begitu, kontrol gitu. Tapi begitu, udah Dave, ikutin aja, nikmatin aja, stop judging, ikutin aja, nikmatin. Ya, And I setuju. start to enjoy meditating. Iya, ya, Nikmatin true. aja gitu. Jadi semenjak itu gue belajar, oh iya ya, kalau gue mengikuti konten, ngedengar konten atau mendengarkan, baca buku sesuatu yang gue mungkin nggak suka, nggak bisa terima, nggak bisa kunyah, ikutin aja dulu. Ya, setuju, setuju. Saran aja kalau mau hipnoterapi, datangnya benar-benar kosong ya. Dalam artian adalah jangan dipikirin, jangan gue nanti mau gini, gue nanti mau begitu. Jangan ada penolakan sama sekali, kalau nggak sukses soalnya hipnoterapinya. Jangan ada ekspektasi ya. Jangan pakai ekspektasi, udah jalanin aja. Datang aja, udah ikutin aja. Oh gini, oh gitu, gitu. Ya. Pengen ngomongin ini dong, comfort food. Lo kalau lagi capek gini nyari makanan apa tuh? Kuah-kuah kan, Oh ya. sup-sup, soto-soto gitu. Oh. Sup pakai nasi itu enak banget tuh. Iya, gue juga suka. Oh ya, ya sup pakai nasi. Kalau gue sih enaknya tuh sup pakai kerupuk. Gue tuh suka kerupuknya mak. Oh, lu tuh orang belum zaman seblak, lu udah seblak ya? Oh, seblak tuh begitu ya? Lah, seblak itu kan kerupuk dikuahin. Oh, Oh, I like kerupuknya mak. iya iya. Tapi ada sih satu yang paling kalau lagi nggak enak gini, yang comforting, tanya dong apa? Apa say? Tanya yang lengkap dong. Kamu kalau lagi sakit itu gitu tanyanya lengkap. Aduh, kita siap-siap enak ya guys. Kayaknya tuh I sense an enak moment coming soon to teater near you loh. Kenapa sih? Tanya dong. Oke. Kamu kalau lagi sakit gini tuh pengennya apa yang comforting? Kamu nanya gitu sama aku? Dipeluk. Ada guling nggak? Dipeluk, bukan meluk. Kalau guling tuh meluk. Lah, lu nonton film Tinggal Meninggal nggak? Emang apa? Belum lagi? Nonton. Itu ada satu adegan ya, di mana si Gemanya itu, dia kan punya abandonment issue. Jadi dia selalu merasa kesepian kan. Untuk menggantikan pelukan dan tidur bersama orang, dia itu kalau tidur selalu diapit oleh bantal-bantal, wet. Jadi depan bantal, belakang bantal gitu. Supaya kayak ada rasa dilindungi. Oh. Oke. Boleh. Coba deh, boleh dipraktekin tuh, lu dempetkan badan lu dengan bantal-bantal. Iya. Kalau lu masih nggak ngerasa ada sentuhan juga, lu dempetin badan lu ke dinding, kan keras gitu. Tempat tidur gue nggak ada dindingnya, kiri kanan. Nggak pengen nanya ya temennya ya. Kalau Lo lagi apa? Kalau comforting gitu. Sorry, KitKat nih nggak terjadi ya, KitKat. Iya. Kalau Yes. lo apa? Yes, I like hangat-hangat food kalau lagi capek. Yes, that's true. Tapi lebih spesifik, gue tuh suka yang bentuknya tuh sticky, gooey gitu. Jadi kayak bubur. Bubur juga sih. Yang gitu tuh, yang gooey gitu, yang apa Iya, tuh iya, namanya? Atau ini nih, Iya, nasi tim disiram pakai capcay cah. Oh, oke. Ada tuh. Pak Bean ya, dia punya nasi telur. Jadi nasi digoreng pakai telur, wet. Nasi nyemek. Nasinya tuh berasnya tuh gendut-gendut gitu. Digoreng pakai butter, pakai telur ya, digoreng gitu ya, diongseng. Terus disiram pakai capcay yang kuahnya itu kental. Aduh, enak tuh. Aduh, ya. Sambil ditap-tap guys, sambil ditap-tap baru 700.000. Zaman masih muda dan berani. Biasanya kalau udah kayak gini yang gue cari ya mie rebus, gue bikin pakai telur ekstra nyemek. Enak juga tuh, bener. Siram di atas nasi. Penyetin kerupuk putih, kerupuk keriting. Emang lu nggak boleh sekali aja makan begitu? Sekali aja, sekali-sekali. Suka nggak bisa berhenti gue. Oh, jadi daripada bablas, mendingan nggak usah sama sekali gitu ya? Oh. Itu sebabnya aku sangat berhati-hati jatuh cinta, Kak.
Aku anaknya Oh, gampang bablas. enak ya kalau yang lagi disuka tuh emang juga nonton TikTok ya. Hmm. Maksudnya gimana tuh Kak? Iya. Jadi enak kalau mau kode-kode gitu. Ya. Ya. Kalau gue tuh mesti umpan lambung gitu. Ngomong di sini, nunggu dulu nanti salah satu orang ngomong ke dia gitu, gitu. Karena dianya nggak nonton TikTok. Nggak nonton TikTok, nggak nonton Ucup. Apa Bo tontonannya? Bursa saham IHSG. Hah? Apa? Tanda-tanda alam yang ditonton. Di era digital gini lo nggak nonton TikTok. Please ya. Ada yang begitu, enggak beneran. Pengusaha Oh. ya. Lo lagi deket sama siapa? Enggak, Sama kaum udah. atas. Perlu loh say, kita punya buat senang-senang hati Iya, tuh. iya ada, bener. Harus senang-senang hati itu harus ada. Apa? Kayak lo lagi deket sama anak puyeng ya, sama anak-anak seniman gitu kali ya. Kenapa Anak-anak ya? seni. Kenapa? Soalnya rentetan agenda kegiatan lu tuh sebetulnya kan untuk orang yang tertutup. Sebetulnya lu tuh orang yang sangat transparan untuk detektif-detektif. Gue nih bintang gue tuh detektif web. Lo tau kan bintang-bintang detektif tuh kan Scorpio, Virgo, Leo tuh kan bintang-bintang detektif web. Kita tuh gak jago ngendus. Ibarat jaing tuh Oh, kita herder. Gue tuh bisa iya, ngendus. iya, iya. Ini agenda sosial lu tuh lagi budaya semua nih. Ya kan? Enggak, Baca puisi, enggak, negeri elok, Sabang sampai Merauke. Ini siapa nih yang ngegaet enggak. dia siapa? Enggak. Gue selalu sendiri acara-acara kayak gitu. Dia nggak suka datang-datang acara rame gitu. Oh gak suka. Nggak suka. Dia Nggak suka. sukanya apa tuh, Wet? Gimana, Bo? Kayaknya harus banget dibahas di sini, Bo. Bukan, ini sekedar aja kalau nggak suka datang ke ajakan budaya, gue pengen, ternyata dia kontrolnya kuat loh. Gue pengen pancing dan berharap lo kejeblos. Enggak dong, gila ya lo. Ya nggak apa-apa lah, Bo. Kadang-kadang kita harus temenan sama orang yang 180% hobinya tuh beda dari kita. Kayak lo suka Iya. budaya, dia suka balapan mobil gitu. Iya, dia kebetulan balapannya pacu jalu, Bo. Lo deket sama orang yang suka balapan mobil tuh, lo berasa Hana Malasan ya. Lo berasa Ya Hana kan? Malasan Ya. ya. Lo tau nggak Hana Malasan? Tahu pacaran sama Sean Gelael kan? Iya, pacarnya Sean Gelael. Pacu Jalul tuh ini yang Pak Iya, Farmer. tuh. Iya. Oh. Kan baru dibuka kemarin sama Bu Menteri Pariwisata, Bu Menpar. Eh, tapi bicara mengenai anak tersebut ya, what's his name? Yang mana? Yang anak farming Oh, itu. aduh, gue nggak tahu lagi namanya dia siapa. Kenapa emang? Sebelum peristiwa 17-an ini kan juga banyak diskusi yang beredar yang which gue setuju sih dengan nasib perubahan hidup si anak ini, Wan. Dia kelelahan, dia sempat baca kan beritanya. Oh iya. Oh. Dia exhausted. Ah. Dia Alert from kelelahan calendar. Faisal menghadiri Satmar's rupa-rupa birthday. undangan yang sifatnya Alert itu from calendar. cuman kulit. Ward Sumana Semua cuma Anim's mau undang birthday. dia hanya untuk nyuruh dia meragain itu. Iya. Padahal that's Iya. not the essence of it kan. Iya. Iya. The essence Iya. of the virality-nya bukan cuman itu, yang cuman sekedar mimicking the gesture gitu. Lebih daripada itu sebenarnya kan. But again and again we missed it. Iya. Oh well. Hope he's doing okay now. Iya. Lo tau gak sih sebenarnya pacu jalu itu? Pacu jalu apa pacu jalur sih? Pacu jalu ya? Jalur kayaknya ya. Jalur kayaknya ya. Gue nggak tahu lah apa. Pokoknya itu tuh sebenarnya trek-trekan kampung, kok. Iya. Itu sungai pacu jalur. Iya. Itu sungai sebenarnya emang kayak ya udah emang itu budaya setempat. Mereka trek-trekan di sungai tempat tinggal mereka. Gitu. Sungai di Riau ya. Dan itu dijadiin olahraga kan sekarang kan. Iya, dibikin Kompetisi. festival jadinya Iya. kompetisi. Iya. Nah sebetulnya jadi rame tuh
pengennya lebih banyak pemberitaannya mengenai kompetisinya, Betul mengenai sekali. the sport and the activity. Iya, gitu. Trek-trek. Ada yang nanya tuh Kak Iwat sama Kak Div mau nonton hari apa Sabang sampai Merauke? Nah, Sabtu nonton hari apa kayaknya lu? ya. Sabtu Sabtu. siang ada. Ada Sabtu. Sabtu siang ada. Ada Sabtu siang. Sabtu siang menarik kayaknya ya. Iya, Sabtu. Mau, udah. Ntar gue japri lu deh. Gue lihat, gue Iya. buka dulu agenda gue yang nggak ada apa-apa itu. Oke. Buka agenda yang nggak ada isinya juga sebenarnya. Ember. Gue tuh lebih gini. Aduh mau nggak ya gitu. Iya. Bunga penutup abad gimana? Bunga penutup abad. Bunga pedu. Ini mulai dari hari ini aja deh bicara mengenai undangannya Nicholas Saputra. Kan gue tahu dia Iya. mengundang secara pribadi. Gue sih let's just play it by ear ya. Kan lo kita kan ada kewajiban foto bareng. Lo aja akan nyampe di studio tuh 5.30. Selesai cepet, gue akan meluncur tuh ke sana. Dan jadi harus pakai baju apa premier ini? Nggak ada, santai aja. Lu jangan menjebak gue, santai aja gue pakai baju biasa aja, lu gebiar gemah ripah lo jenawi. Gue disangkain orang jual opak masuk Plaza Indonesia. Kan gue pakai baju kantor aja. Oke. Itu. Ya lu tahu baju kantor gue apa kan? Undangannya jam berapa? Lu mendingan WhatsApp Niko deh. Niko kalau kita nyampe sekitar 7.30 itu masih keburu apa enggak sih? Aman. Kan undangannya jam 7. Biasanya filmnya jam 8 ya. Iya. Bukan film horor ya. Lu awas ngebohongin gue ya. Lu sama Niko sampai Enggak. ngejebak gue nonton film horor, gue marah loh. Mau dia Nicholas Saputra, gue marah aja loh. Enggak. Film musikal. Oke. Kalau film musikal gitu, nanti kalau ada momen-momen sendu, gue nanti dipegangin tangannya sama Niko. Gitu nggak? Tanya. Beda duduknya. Dia di tempat para pemain. Gue di mana? Hah? Gue di mana? Di tempat penonton. Nggak di pangku. Najis, geli emang bener-bener. Udah yuk, capung nih, udah jam 8. Ya. Oke, doakan lancar hari ini. Doa kami juga buat aktivitas teman-teman geng duet sekalian. Semoga hari Kamis ini menjadi hari yang manis. Jangan lupa vitamin. Banyak yang sedang nggak enak badan. Ya, kalau yang lagi flu, pakai masker. Kita ngobrol lagi besok pagi. Bye everybody.